Dalam kesempatan perjumpaan kita malam hari ini, kita akan mengenal atau kita akan mempelajari sedikit tentang dan pengaruhnya di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengenal istilah karma. Bahkan kalau setahu saya, istilah karma ini pun sudah masuk ke dalam bahasa Inggris. Sehingga tidak jarang kalau di toko-toko buku, kemudian di beberapa tempat orang jual souvenir di luar negeri, di Amerika misalnya, Anda akan membaca stealing is bad karma. Ada istilah itu. Kemudian karma juga menjadi bahasa sehari-hari, sehingga ada satu grup penyanyi di Indonesia baru saja meluncurkan album berjudul Karma. Grup apa ya? Saya lupa itu. Pernah Anda dengar? Ada itu satu grup penyanyi di Indonesia. Cuma nampaknya bukan Peter Pan. Tapi ada. Cukup terkenal, saya waktu itu lupa. Di dalam bahasa sehari-hari, karma juga sangat dikenal, baik yang umat Buddha maupun yang bukan Buddhis. Mereka tiap kali ada orang yang menderita misalnya, ini sudah karmanya. Apalagi kalau orang itu agak jahat-jahat sedikit, memang karmanya orangnya jahat begitu. Tapi kalau ada orang bahagia, bisa beli sepeda motor, tokonya laris, pasangan hidupnya bahagia, saya jarang mendengar orang mengatakan, wah karma tuh, tokonya laris, karmanya ini berbuat. Jarang. Tapi kalau tokonya sepi, banyak cecok, sepeda motornya hilang, rasain tuh karma tuh, jahat sih. Sehingga orang menganggap karma itu jelek-jelek semua. Padahal karma itu sebetulnya tidak selalu jelek. Karma artinya adalah niat. Jadi bukan kalau misalnya sepeda motor karma ini hilang, bukan, itu buah karma. Tapi waktu melakukan sesuatu dengan niat tertentu, itulah karma. Kalau suatu perbuatan dilakukan dengan niat tertentu dan disebut karma, maka nanti timbullah buah karma dua macam. Karena perbuatan bisa berbuat baik, maka timbullah buah karma baik. Jadi misalnya buah karma baik apa? Toko rame, bisa beli sepeda motor, dapat pasangan hidup yang sesuai, putus nomor. Ini karma baik. Karena sambutan gaya Medan nomor. Kemarin saya turun dari airport, diajak salaman oleh seorang satpam di airport. Terus saja, nomor berapa nanti malam? Saya dukun namanya. Kalau saya tahu nomor yang bakal keluar, saya beli sendiri. Buat bangun wihara atau buat macam-macam. Ya itu mungkin saya pikir, ini gaya sambutan Medan ini. Tanyain nomor, ya itu mungkin karma baik. Saya jawab, ya kamu beli asal aja lah. Kalau tadi malam dia beli sungguhan dan putus lagi, waduh, saya nggak tahu besok kalau pulang di airport saya dicari orang berapa lagi. Nomor lagi, Pak Biksu, wah repot dah.
Nah, jadi tapi putus nomor itu tidak bisa disangkal itu buah karma baik. Walaupun Anda tidak usah mancing-mancing buah karma baiknya dengan putus nomor. Kalau itu boleh beli ya Bante, karma baik kan ini Bante. Nah, itu tidak usah ditanyakan nanti ya. Ini contoh saja. Kemudian selain kita berbuat baik, kita kadang berbuat jahat. Loh, saya kan tidak pernah memukul, kan nggak jahat, betul. Tapi mungkin berpikir untuk memukul. Kita kadang ketemu tetangga yang menjengkelkan, mau mukul, wah nanti dilaporkan polisi. Kalau dia benjol, diperiksa, divisum, kemudian nanti ada surat laporan dokter, saya dilaporkan polisi, saya masuk 3 bulan. Jadi saya memukul dalam pikiran aja, awas kamu, pukul kamu, ya, nanti benjol kepalamu. Pikiran jahat itu sudah merupakan karma, sehingga nanti juga akan berbuah juga buah karma yang buruk. Jadi sekarang yang pertama adalah karma adalah niat. Anda bisa melakukan niat baik, Anda bisa melakukan niat buruk. Niat baik maupun niat buruk dilakukan dengan badan, dengan ucapan, dan juga dengan pikiran. Kalau ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk, maka nanti akan ada buah baik, buah kebahagiaan, dan buah buruk. Ini prinsip dasar karma. Kemudian banyak orang menganggap karma sama dengan nasib, sama dengan takdir. Orang mengatakan, wah Bante, saya ini kok dari kecil kok menderita terus. Apa ini karma saya Bante? Saya ini orang tua yang kurang bahagia. Saya sekarang hidupnya menderita. Jadi ini kalau saya pikir-pikir kok hidup ini karma buruk terus Bante. Apa ini karma saya? Apa ini nasib saya? Apa ini tidak bisa diubah? Apakah ini takdir saya? Suratan takdir katanya. Di mana suratnya takdir? Di mana ada suratan takdir? Di mana? Suratan takdir di mana? Di telapak tangan. Takdir saya bagaimana? Ini kan tahun baru, Imlek, sudah lewat tuh ya, sudah lama. Tapi kan kalau menjelang tahun baru kan kadang gitu. Takdir saya tahun ini bagaimana ini? Pergi ke tukang pam yang mana-mana. Ini karma saya bagaimana? Sehingga orang mengatakan, wah ini sudah suratan takdir di sini pada tahun ini Anda menderita, tapi suratan takdir yang ini wah bahagia dan seterusnya. Kita kadang menyamakan karma dengan takdir atau kodrat atau nasib. Aku kerja kok susah, nggak sukses-sukses. Sudahlah, kamu memang namanya juga tulang orang miskin, kerja tetap susah. Kalau sudah tulang kaya, nggak kerja juga kaya raya. Jadi akhirnya kita merasa iya ya, saya tulang miskin ya. Kalau sudah tulang kan nggak bisa diganti lagi tulangnya. Ya sudahlah. Aduh, saya berarti sampai mati miskin terus ini sudah takdir. Lalu menyalahkan aku dulu, yang dulu ini karma apa nih? Kelahiran saya yang dulu ini berbuat apa sampai sekarang saya jadi tulang miskin? Bagi yang tulang kaya untung, aku terima kasih. Aduh, karma lampau saya baik. Orang menganggap karma ini sama dengan takdir, sama dengan nasib yang tidak bisa diubah. Kalau sudah demikian, judul karma dan pengaruhnya di dalam kehidupan malam hari ini gak ada gunanya, gak ada pengaruhnya soalnya. Ya sudah, jalani aja. Nanti pengaruhnya rasain sendiri.
Tapi karena kita ini, karma ini ternyata bisa dimainkan, karma ini kita bisa kalahkan, maka pertemuan pada malam hari ini menjadi penting artinya. Karena diharapkan setelah perjumpaan kita malam hari ini, kita nanti tahu bagaimana mengubah jalan hidup kita. Anda yang atau kita yang tulang orang miskin katanya, kita ubah biar jadi tulang tidak terlalu miskin. Bagi Anda yang sudah tulang kaya, wah, biar menjadi orang yang tulangnya lebih kaya atau kaya tulang. Saya nggak tahu kaya tulang itu koleksi apa itu. Koleksi tulang gitu. Sekarang bagaimana? Karma, tadi saya sudah katakan itu adalah niat perbuatan. Sebetulnya karma hanya satu. Kita masing-masing punya karmanya masing-masing. Anda yang di sini punya karmanya masing-masing. Tetapi di dalam perkumpulan orang lain, karma kita ini saling bertemu. Sehingga orang bisa mengatakan, kalau ada di depan hotel itu ya, misalnya tadi Anda menunggu teman Anda atau pasangan hidup Anda parkir mobil, Anda coba berdiri di depan pintu tempat ini. Anda lihat orang yang lewat. Nanti di dalam batin Anda kadang muncul pemikiran, aku suka loh sama orang itu. Padahal kenalan saja tidak. Pernah ngalamin belum? Sering? Sering ya nggak apa-apa. Anda nggak usah malu. Itu bukan kesalahan loh. Aku suka sama dia. Suka kan tidak harus langsung mencintai kan. Tapi itu ada sebagai dasar. Kadang-kadang kita ini bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketemu di lapangan parkir. Tetapi Anda juga harus memperhatikan satu sisi yang lain. Ketika kita berjumpa dengan orang yang belum dikenal, juga di lapangan parkir, kadang muncul perasaan, aku kok gak suka orang ini. Padahal kenal-kenal juga enggak, tahu orang tuanya juga enggak, perilakunya kita juga tidak tahu. Tapi kita bisa mengatakan, aku benci orang ini. Kenapa ini? Ini sebetulnya karena kita ketika karmanya masing-masing, kita bertemu di satu titik di lapangan parkir. Ada karma yang berdasarkan kebencian, karena mungkin di kehidupan yang lampaunya kita sudah pernah benci sama dia, musuhan sama dia. Tapi juga bisa karena cinta, sehingga ketemu, kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Begitu dilihat, wah langsung uyang kepala. Saudara-saudara, ini yang menunjukkan bahwa karma kita sendiri-sendiri ini bisa bertemu di satu sisi. Sekarang, pertemuan yang paling awal karma kita dengan orang lain adalah dengan orang tua. Kadang orang tua ketika mulai hamil, ini sudah ada yang pernah hamil belum? Soalnya ini masih banyak yang muda daripada yang tidak muda. Siapa yang pernah hamil? Ada laki-laki kok tunjuk jari. Hamil apa? Kadang membuat orang lain terkondisi untuk seperti itu. Tapi kan, siapa yang pernah hamil bukan laki-laki itu? Laki-laki kalau hamil nggak pernah melahirkan, yaitu yang sudah perutnya besar, karena sudah jadi bos. Kadang Anda yang pernah hamil, Anda bisa merasakan pertemuan pertama tadi. Begitu
begitu hamil kadang-kadang muncul perasaan, aduh happy-nya aku mau punya anak, happy sekali. Itu seperti Anda ketemu di lapangan parkir dan happy, jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi tidak heran, hamil pertama, aku gak suka, belum siap, ekonomi belum siap, menikah pun belum, kok hamil? Aduh, repot ini. Ekonomi belum siap gak apa-apa, hamil. Belum buntutnya ini, menikah juga belum, orang tua juga belum tahu kamu, kok kamu hamil ya? Repot kalau sudah begini. Jangan ya, anak muda, jangan begitu. Tapi ada kan kehamilan seperti itu, kehamilan yang tidak diinginkan. Itu sama dengan pertemuan di lapangan parkir tadi. Begitu melihat, sudah gak suka. Sekarang si bayi, ceritanya lain. Kalau tadi kan cerita dari orang tua. Si bayi lahir di orang tua tertentu, itu tidak bisa memilih. Saudara-saudara, kalau Anda diberi angket, apakah kalau Anda bisa memilih, maukah Anda memilih orang tua Anda yang lain selain orang tua yang sekarang? Ada 50% menjawab mau. Saya mau jadi anaknya tetangga ini aja, dia lebih baik sama anaknya. Tapi ada 50% menjawab saya tidak mau. Kenapa? Yang saya tidak mau itu berkumpul sebagai anak karena dia cinta. Itu yang nanti diharapkan, anakku nanti kalau lahir jadilah anak yang baik apa. Itu yang 50%. Jadi kalau ditanya mau ganti orang tua, nggak mau. Aku tetap orang tua yang ini. Nanti lahir lagi aku tetap yang ini lagi. Lahir lagi aku tetap yang ini lagi. Lahir lagi ini lagi. Gua nggak bosan-bosan kan. Tapi ada yang berkata, cukup kelahiran ini saja menjadi anak. Kelahiran ini pun hanya sekali, ini pun sudah terlalu lama bagi saya jadi anakmu. Sudah lain kalian lain kalau jadi anaknya tetangga. Kenapa? Karena itu pertemuan yang pertama. Kita tidak bisa memilih orang tua kita. Ini karma yang pertama, yang di dalam bahasa kita disebut karma yang melahirkan. Karma yang melahirkan ini diikuti dengan karma yang mendukung. Orang tuanya pinter, anaknya pinter, ganteng dan cantik lagi. Ini mendukung. Banyak orang pandai, ganteng, cantik. Ini ada orang tua yang tidak mampu, kurang pandai, lahir anak yang tidak mampu, ia tidak pandai, jelek. Hidungnya tidak simetris, bibirnya ya ini bibir atau kaleng yang terbuka, kuping tinggi sama rendah, sudah gitu agak pendek seperti Doberman dipotong. Itu karma yang mendukung. Yang pertama tadi sudah lahir di keluarga bagus, penampilan bagus. Yang kedua di keluarganya sudah kurang bagus, penampilan juga tidak bagus. Ini adalah karma, saudara. Tetapi selain ada karma yang melahirkan, ada karma yang mendukung, ada karma yang mengurangi.
sebetulnya nanti akan menekankan pada karma yang mengurangi ini. Kenapa demikian? Tadi lahir di keluarga yang sukses, pandai, kemudian dia juga terlahir penampilannya bagus, cantik, ganteng, pengetahuan dhamanya bagus. Tapi ada karma yang mengurangi. Yang menguranginya apa? Perilakunya dia saat ini. Karena pengetahuan dhamanya bagus, kadang kemudian dia berani melakukan berbagai pelanggaran. Pinter, sudah pinter sekolahnya, pinter orangnya, cerdas, pengetahuan dhamanya bagus, itu bisa bengkok nanti. Karena dhamma ini kalau kita belajarnya gak hati-hati, dikatakan di dalam salah satu khotbah Sang Buddha seperti kita memegang ular. Kalau ular ini dipegang kepalanya, aman. Ular jangan ditembak nomor 3. Ular dipegang kepalanya, nurut. Kepala besar apa kecil? Ular dipegang buntut, gigit. Dhamma juga begitu. Kalau kita bisa memegang dhamma dengan benar, sangat bermanfaat. Tapi kalau kita memegang dhamma secara salah, seperti pegang ular pada ekornya, kita bisa menderita. Orang yang tadi pandai, orang yang tadi ngerti dhamma, mungkin dia menyalahgunakan dharma. Bagaimana ini? Ya, sebetulnya kalau kita sudah ngerti dhamma, bohong-bohong dikit gak apa-apa. Kan karma ini kalau bohong ya buahnya cuma dibohongi ya sedikit lah. Malah ada yang mengatakan begini, Bante, saya pernah makan tempe Bante di warung. Waktu itu tempe harganya satu potong 200 rupiah. Saya makan 5, saya mau makan 3. Jadi saya hemat 200 rupiah kali 2. Kan gak apa-apa Bante. Nanti kalau harta saya yang sedemikian banyak hilang 200 rupiah kali 2, kan cuma sedikit, 400 rupiah, kecil Bante. Jadi saya biasa makan tempe 5 ngomong 3, kecil, 400 rupiah sih. Ini orang pandai, ngerti karma, tapi sesat. Kemudian saya jawab begini, memang 400 rupiah itu kecil, tapi berapa keuntungan ibu ini? Ibu ini keuntungannya satu hari 4.000 rupiah. Jadi kalau 400 rupiah berapa persen? Berapa persen tuh? 10%. Ya kamu siap gak? Hartamu hilang 10%. Loh mahal. Lah masa 400 rupiah kalau uang saya 1 miliar 10%? Apa itu? 100 juta ya? Masa 400 rupiah saya tidak bayar 400 rupiah, masa hilang 1 miliar jadi 100 juta? Berat dong. Kamu kalau tanam padi 1, masa tumbuhnya padi juga 1? Kan hukum karma tanam padi tumbuh padi, betul. Tapi tanam 1 kan tumbuhnya banyak. Lah kalau tanam 1 tumbuh 1, petaninya lebih baik gak usah tanam. Kan tanam 1 tumbuh banyak. Nah ini karena kamu cuma 400 rupiah, tapi yang bisa hilang 100 juta. Wah, banyak ya Bante. Iya. Nah jangan jadi umat Buddha yang sesat. Nah ini juga begitu. Orangnya pandai, orang tuanya pandai, kaya raya, kemudian anaknya juga pandai, ngerti dhamma dengan baik.
minum minuman keras nggak apa-apa. Kan kalau di dalam Dhamma Pancasila Buddhis, minuman keras itu kan yang terakhir. Berarti ini sebetulnya kecil hukumnya. Dan kalau kita lihat membunuh, ini kan ada objeknya. Sila yang pertama berlatih untuk tidak membunuh. Ini kan ada objek yang dibunuh. Yang kedua mencuri, ada objek yang diambil barangnya. Yang ketiga berzina, ada objek yang diperzinai, dijinai. Yang keempat bohong, ada objek yang dibohongi. Tapi kalau mabuk, kan saya sendiri. Jadi mabuk aman. Dan saya mabuk di kamar saya sendiri. Karena kan di dalam buku Dhamma ada mabuk ini yang menimbulkan pembunuhan, pencurian, bohong dan mabuk-mabuk aman. Ya ini pencuri, membunuh, berzina dan bohong, itu orang mabuk. Ya kan? Ada yang seperti itu. Nah di buku di ngomong begitu. Nah saya mabuknya kan di dalam kamar tertutup, kuncinya dititipkan tetangga. Kan saya tidak mungkin membunuh, saya tidak mungkin mencuri, saya tidak mungkin berbohong, saya juga tidak mungkin berzina. Jadi aman sudah. Ini orang pinter ngerti Dhamma tapi sesat. Kalau sudah demikian, suatu ketika dia memang mabuk sungguhan, dia lupa dengan apa yang pintu terkunci dan sebagainya, dia keluar menyetir mobil atau menyetir sepeda motor, kecelakaan, koma, kepalanya kena, koma. Apa gunanya kepandaian? Apa gunanya kekayaan? Akhirnya dia di rumah sakit. Itu namanya tindakan mabuk-mabukan tadi menjadi karma yang mengurangi karma yang sedang berjalan. Yang tadi disebut karma baik, orang tuanya pandai, kaya raya, dia lahir di situ, itu karma yang melahirkan. Kedua, dia lahir dalam bentuk fisik yang bagus, itu karma yang mendukung. Tapi perilakunya dia jelek. Walaupun ngerti Dhamma, perilakunya jelek, suka mabuk-mabukan. Ini karma yang mengurangi. Akhirnya dia menjadi kecelakaan, koma, misalnya naik tangga karena mabuk, tangganya masih naik, dikira sudah rata, jatuhnya, kepalanya kena benturan, kemudian dia koma, mengubah karmanya. Kemudian setelah sembuh dari komanya, dia jadi orang yang melupa. Ditanya namanya siapa? Siapa ya dulu namanya? Orang tuanya mana? Tidak tahu. Kenapa? Dia sudah kena karma yang memotong. Sebaliknya tadi ada orang yang kurang mampu. Dia lahir di keluarga tidak mampu, didukung dengan kelahiran dengan fisik yang kurang sempurna. Bibir seperti kaleng, hidung seperti tutup botol, kuping seperti jamur, mata seperti kain sobek. Aduh, repot. Tapi orang ini perilakunya baik. Dia ngerti Dhamma, dia belajar Dhamma, dia melaksanakan sila dengan baik. Dia suka menolong orang, walaupun orang yang ditolong kadang takut dengan wajahnya, tapi dia menolong orang banyak. Sampai suatu ketika orang yang ditolong itu merasa hutang budi dengan dia. Kemudian dia mungkin, sudah kamu tinggal di mana? Saya tinggal di rumah kardus. Loh, kok kayak judul sinetron? Iya, memang saya rumahnya dari kardus dan tidak main sinetron. Kalau gitu kamu, karena kamu cukup baik, kamu tinggallah di rumah saya
saya punya rumah kosong, saya di sini saya punya rumah 3, dan saya kan tiap hari kan hanya bisa pakai 1. Saya tidak bisa tidur di rumah ini, makan di rumah sebelah, kemudian mandi di rumah yang lain, tidak bisa. Jadi rumah saya ada 1 kosong, kamu pakailah. Orang yang dulunya kurang mampu, orang yang dulu penampilannya tidak bagus, karena perilakunya bagus, akhirnya dia malah sekarang bisa meninggali rumah. Kemudian dia tinggal di rumah itu, dia rawat rumahnya dengan baik. Dalam berapa tahun rumahnya bersih, bagus. Akhirnya bosnya tadi datang, wah rumahnya bagus ya, mau kamu ambil apa? Aku gak punya uang. Sudahlah, karena kamu pernah menyelamatkan saya waktu saya dulu kecemplung ke sungai yang airnya kencang sekali, saya tidak bisa berenang, kamu bisa menyelamatkan saya. Sudahlah, rumahnya kamu ambil aja. Akhirnya orang ini bisa berubah karmanya. Orang mengatakan dia tulang miskin, orang tuanya miskin, dia anaknya orang miskin. Tetapi karena perilakunya baik, tulangnya berubah tidak terlalu miskin. Sekarang punya rumah sendiri. Mungkin karena bosnya bagus, dia malah dikawinkan juga. Bisa saja kamu pengen kawin sama siapa, sini tak biayai. Kamu pengen buka usaha apa, mau warungan, mau apa, saya kasih modal. Akhirnya dia bisa berubah. Siapa yang membuat berubah? Dirinya sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, karma, suratan karma, suratan takdir nasib memang ada di telapak tangan kita. Kita dikatakan, wah ini kamu lahirnya mestinya miskin, yang ini satunya wah kaya, dan sebagainya. Tetapi lihat perbuatan kita. Perbuatan yang berniat kita ini apa yang kita kerjakan? Apakah kita mengembangkan kebajikan? Mengembangkan kebajikan dengan badan kita, mengembangkan kebajikan dengan ucapan kita, mengembangkan kebajikan dengan pikiran kita. Kalau kita melakukan itu, yang dulunya menderita menjadi kurang menderita. Tapi yang dulunya bahagia menjadi lebih berbahagia. Kita bisa mengubah karma kita. Karena itu karma dan pengaruhnya dalam kehidupan. Artinya apa? Perbuatan kita yang kita lakukan dengan badan, ucapan dan pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan melakukan kejahatan, sekalipun dengan pikiran. Kejahatan dengan badan, kejahatan dengan ucapan, itu gampang dihindari. Anda kumpul begini saja, kejahatan dengan badan dan ucapan tidak Anda lakukan. Anda lihat handphone teman Anda dan Anda tertarik, tapi karena begini Anda tidak mau mengambil handphone Anda, handphone teman Anda itu. Wah, handphonenya bagus, sayang ya ketemunya di acara beginian. Kalau mungkin di gedung bioskop sudah saya sikat nih. Jadi perilaku kita memang tidak mencuri, tapi pikiran kita sudah mencuri itu. Dan itu perilaku yang diniati, itu karma buruk lewat pikiran. Kata-kata juga begitu. Teman di sebelah ini baunya luar biasa. Nampaknya dia belum mandi atau dari pasar. Kita sudah jengkel. Tapi ini kan acara begini ya, sudahlah. Semoga jadi pertemuan ini saja saya ketemu dia. Ya, nggak ngomong apa-apa. Memang karma buruk lewat ucapan tidak diekspresikan. Anda tidak berani mengekspresikan nyalimu. Ya dong, ekspresikan nyalimu. Anda tidak berani mengekspresikan nyalimu, tetapi di dalam pikiran Anda, ada orang baunya ya. Pikir-pikir sana, pergi.
pikiran jahat saja. Jadi kalau tidak melakukan kejahatan dengan ucapan, tidak melakukan kejahatan dengan perbuatan badan, gampang. Tapi tidak melakukan kejahatan dengan pikiran ini susah sekali. Padahal di dalam Dhamma, kalau kita membuka Dhamma pada, pikiran pelopor segalanya. Bukan ucapan pelopor segalanya, bukan perbuatan pelopor segalanya, pikiran pelopor segalanya. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, dasarnya dari pikiran. Belum ngomong apa-apa, sudah mikir. Belum melakukan apa-apa, sudah mikir. Ini yang kita harus lakukan sekarang, perbaikan lewat pikiran kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita mengembangkan pikiran positif setiap saat. Bagaimana cara mengembangkan pikiran positif setiap saat? Anda bisa mengisi pikiran Anda setiap saat dengan kata-kata yang baik. Saya selama di sini saya ketemu dengan beberapa keluarga yang terbiasa atau membiasakan anaknya mengucap semoga semua makhluk berbahagia. Ini satu cara yang bagus. Anak sejak kecil diajarkan untuk mengucap semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu sangat baik. Mungkin anak itu sekarang masih hanya ucapan, dia belum tahu maknanya. Tapi kalau kita didik dengan baik terus-terusan, kita mengisi anak itu dengan pikiran positif. Semoga semua makhluk bahagia. Kita makhluk, semoga kita bahagia. Orang tua saya makhluk, semoga orang tua saya bahagia. Lingkungan saya makhluk, semoga lingkungan saya bahagia. Kita bisa mengharapkan seperti itu. Ini satu cara yang sangat baik. Kalau kita sudah mengajarkan anak-anak kecil seperti itu, kita yang sudah dewasa, isilah kalimat itu. Selalu menyebut semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia di dalam batinnya terus. Sehingga ketika ada orang handphonenya bagus, aduh handphone bagusnya semoga. Kita merasa bahagia ada orang punya handphone bagus. Kenapa kita harus membenci dia? Kenapa kita berusaha? Saya ambil apa yang handphone. Nah, biarlah semoga semua makhluk bahagia. Tempat sebelah ini baunya kok luar biasa. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Malah sekarang bukan bau pakaian, bau gas. Ya, semoga semua makhluk bahagia. Kasihan daripada ditahan-tahan. Kasihan nanti sakit perut. Semoga semua makhluk bahagia. Pikiran kita positif, pikiran kita baik. Ketika kita menghadapi berbagai masalah, kebahagiaan orang punya handphone, kita memandang dia dari sudut positif, bukan karena iri hati. Melihat orang menderita, bukan kita mengejek, tapi kita juga mengharap semoga semua makhluk bahagia supaya dia suatu ketika memperoleh kemajuan dan kebaikan. Ini adalah salah satu cara membuat umat Buddha berpikir yang baik. Pikiran yang baik otomatis nanti ketika omongan, perbuatan dilakukan, dia juga akan bisa melakukan yang baik. Dia tidak lagi berpura-pura. Tapi kalau pikirannya saja masih jelek, maka senyuman, perilaku fisik itu kadang hanya bersifat pura-pura. Tersenyum, seperti kalau suami istri sedang cekcok dan ada tamu, itu kadang pura-puranya muncul di sana. Cekcok sekali luar biasa. Ada tamu datang, ketok pintu, diam. Senyum. Mertua datang, senyum. Baik, sama mertua. Sudah mertua pulang, lanjutin lagi. Ronde kedua. Kenapa kita harus bersifat munafik seperti itu? Kenapa kita harus berpura-pura yang menimbulkan sakit di hati? Kita
akan bisa mengucapkan semoga semua makhluk bahagia. Sehingga akhirnya keinginan untuk menyakiti orang lain pun tidak akan termasuk itu pasangan hidup kita. Karena menyakiti orang yang kita sayangi sesungguhnya adalah seperti menyakiti diri kita sendiri. Tapi kadang orang lupa. Pokoknya kalau sudah bisa ngomong yang menyakitkan pasangan hidup, dan dia bisa terpikir berhari-hari sampai menangis keluar air mata, rasain karma. Lupa dirinya bikin karma buruk, lupa orang lain yang di sana itu rasain karma. Makanya jangan berani-berani sama saya. Apa bangganya bikin orang menangis? Apa bangganya bikin orang bersedih? Apalagi itu orang yang kita sayangi, apalagi itu orang yang kita cintai. Kenapa? Karena kita punya pikiran yang jelek. Tetapi kita sudah membiasakan anak-anak semoga semua makhluk bahagia. Kemudian kita yang sudah dewasa juga mengisi kehidupan kita dengan semoga semua makhluk bahagia. Maka kalau pasangan hidup kita ribut-ribut, pasangan hidup kita memancing-mancing kita jengkel, memancing-mancing emosi kita, ya sudah, semoga kamu bahagia. Kamu pengen apa sih? Pengen aku jengkel? Ya sudah, semoga kamu bahagia dengan keinginanmu, tapi aku gak ikutin. Sadarilah keinginanmu itu datang. Ketika kita sedang naik mobil dipotong orang, wah, biasanya kita maki-maki keluar bahasa kaki 4, kaki berapa saja. Kalau perlu kaki 1000, kaki 1000 lu. Kalau kaki 4 kan kurang, kaki 1000. Ya sudahlah, semoga semua makhluk bahagia. Siapa tahu di dalam ada orang sakit perut mau cepat pulang. Sudah, semoga kamu bahagia. Kalau sudah begitu, pikiran kita lega. Hidup di dunia ini kita akan mencari bahagia. Tetapi bahagia bukan dicari di luar diri kita. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Kebahagiaan itu ada di cara kita mengubah cara berpikir kita. Makin kita pandai mencari cara mengubah pikiran kita, makin bagus. Menghadapi pasangan hidup yang menjengkelkan, kita tidak mengatakan kamu ini dulu waktu pacaran kok tidak menjengkelkan, sekarang sudah jadi pasangan hidupku 3 tahun kok super menjengkelkan. Tahun begini aku dulu gak mau sama kamu, saya sudah punya anak 2, terpaksa dari jalan. Kalau kita seperti itu, hidup di dunia tidak bahagia. Tapi kalau kita berpikir yang lain, untung pasangan hidupku ini menjengkelkan. Kenapa? Mengurangi karma burukku. Makin dia sering aku jengkel, sebetulnya ya makin dia aneh-aneh, karma burukku bisa berkurang. Tapi kalau aku bisa memaafkan dia, ini guru kesabaranku. Jadi begitu istri atau suami menjengkelkan, terima kasih guru kesabaranku. Kalau kamu tidak ada sebagai pasangan hidupku, kapan aku berlatih kesabaran? Terima kasih. Nanti yang menjengkelkan itu akhirnya lebih baik. Akhirnya dia juga mengatakan terima kasih suamiku, terima kasih istriku. Kamu juga guru kesabaran loh untuk aku. Kenapa? Karena itu sudut pandang kita. Oleh karena itu saudara-saudara, karma itu sebetulnya kita yang membuat sendiri. Bahkan kalau kita sering mengatakan hidup di dunia kok menderita ya, sebetulnya itu hanya dari sudut pandangan kita. Kacamata yang kita gunakan itu apa? Kalau kacamata yang kita gunakan itu kacamata Ray-Ban yang warnanya hijau, lihat apa-apa hijau semua. Tembok putih pun jadi hijau. Tapi kalau kacamata kita ini netral, maka kita akan bisa melihat dunia ini juga dengan netral. Ini sebetulnya adalah sudut pandang. Lu bagaimana Bante? Orang sakit kok disebut harus berpikir netral. Sakit coba renungkan, untuk saya sakit jadi istriku bisa merawat aku dengan baik. Coba kalau aku gak sakit, aku gak tahu seberapa dalam cinta istriku kepada diriku.
berpikir positif, apa saja penderitaan Anda, yang ada adalah kebahagiaan. Seperti misalnya tidak naik kelas. Ya, tidak naik kelas ini karma buruk, belum tentu. Tidak naik kelas adalah kesempatan belajar lebih banyak. Yang lain cuma setahun lulus lupa, dia bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, ya bagus juga nih. Tapi kalau terus-terusan, ya anaknya suruh bayar sekolah sendiri. Ya papa-papa mana sanggup kelas 6 aja 3 tahun. Lebih lama belajarnya. Putus cinta lagi, putus cinta, cari pacar, putus lagi, nyarinya susah, investnya mahal, putus lagi. Ya, jangan putus asa karena ini adalah kesempatan memperluas wawasan. Ternyata di kota ini banyak orang wataknya macam-macam. Saya baru tahu setelah saya putus cinta. Kalau sekali dapat langsung pacaran langsung dapat, saya hanya tahu dia. Tapi putus lagi saya tahu 10 orang, lumayan. Lebih banyak pengalaman. Jadi tidak ada penyesalan. Tapi bagi yang ketemu sekali, waduh, kalau ketemu sekali berarti rugi dong, kesempatannya hilang. Tidak juga. Kesempatan mencintai yang sudah didapat lebih lama. Jadi ada bagusnya juga. Sekali ketemu langsung jatuh cinta, langsung jadi pasangan hidup. Aduh, berarti aku lebih lama bisa lebih menyayangi dia. Tapi kalau putus lagi sampai putus 10 tahun untuk mencari pasangan hidup, aku berarti lebih banyak mengenal watak orang di sekitar saya. Bagus juga. Karena itu sekarang karma adalah niat. Bisa akan membayar karma buruk. Dan kita dalam berkumpul dengan orang banyak, ternyata ada karma yang 4 macam. Karma yang melahirkan, karma yang mendukung, karma yang sudah melahirkan tadi, yang jelek tambah jelek, yang baik tambah baik. Ada yang mengurangi, yaitu perilaku kita sendiri. Perilaku baik akan memperbaiki karma yang sudah baik, perilaku jelek akan memperburuk karma yang sudah baik. Kemudian ada karma yang memotong. Dulunya bahagia, kalau perilaku kita banyak jelek, jadi menderita. Kalau dulunya menderita, banyak perilaku baik, hidupnya lebih bahagia. Kalau sudah demikian, kita kemudian mengembangkan cara berpikir yang positif, karena itu adalah bagian dari karma kita. Pikiran positif menimbulkan ucapan yang positif, juga perbuatan yang positif. Pikiran yang positif caranya adalah sering mengembangkan kalimat, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itu yang terus kita pancarkan, sehingga nanti ucapan kita otomatis kadang-kadang nanti searah, sejajar dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Demikian pula dengan perilaku kita. Kita pun selalu berusaha untuk membahagiakan lingkungan kita. Dengan demikian, karma sangat besar untuk perilaku kita, sangat besar pengaruhnya untuk jalan hidup kita. Karena itu, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan badan kita, sehingga akhirnya kebahagiaan menjadi milik kita. Karena karma berpengaruh untuk kehidupan.